Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Ala Edik Channel Drug Free. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan mengenai masalah unwritten philosophy menurut pengalaman yang saya alami. Kebetulan hari ini saya ada di rumah, kebagian untuk WFH work from home. Jadi memiliki kesempatan untuk berbagi, sharing dengan teman-teman semua yang mungkin ada manfaatnya mengenai masalah unwritten philosophy yang pernah saya dapat di therapeutic community. Yang lalu-lalu di unwritten philosophy sudah saya jelaskan yang namanya forgiveness, personal growth before personal status, do you think right everything else will follow, be careful what you ask can may get it, compensation is valid. Itu berpasangan menurut pemahaman saya, karena saya yang menjalankan unwritten philosophy tersebut. Jadi belum tentu pemahaman dari teman-teman yang mendapatkan pengalaman rehabilitasi yang juga menggunakan therapeutic community dalam mengartikan filosofi ini, karena cara pandang dan sudut nalarnya pun berbeda. Jadi ini saya hanya sharing untuk kelanjutan dari unwritten philosophy yang selanjutnya. Itu adalah to be aware is to be alive. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya sadar adalah hidup, itu bahasa Inggrisnya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita peduli akan diri kita, kita akan hidup. Dalam artian apa? Selama kita menggunakan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kita tidak pernah peduli dengan diri kita. Kita hanya peduli dengan adiksi kita. Menggunakan. Pada zaman saya dulu, yaitu putau yang paling saya sering gunakan, paling di atas. Kalau sabu hanya beberapa lama saja, karena tidak seimbang dengan penggunaan putau. Jadi kalau saya masih terus larut dalam adiksi saya tidak akan peduli. Saya bodoh amat dengan hidup saya yang berantakan, cara berpakaian, cara bicara, kumel. Ya istilahnya the kill of the kumel. Tidak pernah mandi. Malas untuk melakukan kegiatan. Nah, karena itu tidak sadar dia bahwa dia telah merusak dirinya. Nah, di dalam filosofi to be well is to be live ini, kita diajarkan untuk sadar diri, menghargai hidup ini. Kalau kita sadar, ya kita akan hidup. Dan ini akan mengajak kita untuk berpikir jernih, untuk tidak menggunakan lagi. Karena apa? Pada saat kita menggunakan, pada saat kita larut dalam adiksi, itu sama sekali tidak peduli dengan apapun, termasuk diri sendiri.
Nah, ini filosofi ini sangat mengingatkan kita, membangun mental kita untuk tidak menggunakan lagi. Karena prosesnya tidak segampang itu dalam menjalani kita sadar dan untuk hidup. Harus dijalani, kuatkan mental, mengaruh dari luar, apalagi teman sebaya seperti saya dulu. Kalau saya nggak sadar bahwa saya punya keluarga, punya anak, punya istri, saya masih larut dalam adiksi, saya nggak bakalan hidup. Mungkin harus dipahami oleh teman-teman, mengambil intisarinya, apa yang dimaksud dengan kalau kita peduli dengan diri kita, kita akan hidup. Dan ini ada pasangannya kalau menurut saya di Unwritten Philosophy itu. Ada pasangannya. Karena perlu gandengan, perlu tatanan, perlu kekuatan. Untuk mensejajarkan mental kita, kekuatan kita. Yaitu Unwritten Philosophy yang sejajar, yaitu adalah understand rather than be understood. Kalau diartikan bahasa Inggrisnya itu mengerti daripada dipahami. Jadi kita jangan jangan meminta dan jangan berharap bahwa orang-orang yang di luar sana selagi waktu kita adiksi itu memahami kita, apalagi mengerti kita. Nah, ini yang harus sejajar, berjalan. Jangan berharap Anda atau teman-teman dipahami oleh lingkungan sekitar. Dimengerti aja sudah syukur. Karena mereka belum pernah duduk, belum pernah merasakan pada posisi kita, pada posisi pengguna, pecandu, adiksi. Apabila mereka pernah di posisi kita, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Jadi lebih baik kita mengerti daripada kita dipahami. Karena semua orang tidak paham dengan adiksi kita. Tidak semua yang paham dengan adiksi kita. Tidak paham. Hanya diri kita sendiri. Pada saat kita sakau, pada saat kita post acute withdrawal, keracunan kita bergejolak, kentang lah istilahnya kalau orang bilang. Yaitu diri kita sendiri aja tidak bisa memahami. Harus pakai. Karena kebutuhan adiksi yang harus kita lakukan. Nah, begitu juga di dalam menjalankan recovery addict ini, ya yang saya lakukan, saya lebih baik mengerti daripada dipahami. Saya lebih baik mengerti orang itu karena dia nggak dia nggak paham adiksi kita. Kalau dia paham, dia nggak bakalan seperti itu. Tidak akan bakalan seperti itu. Jadi di sini sangat dicoba. Ini menurut penelitian saya ya. Sangat dicoba mental kita dalam mengaplikasikan atau explore di masyarakat. Kuat nggak gitu? Mentalnya seperti apa?
apa masih bisa dipengaruhi atau tidak. Iya, gue ngertiin lo, cuma ngerti doang, apalagi mahamin. Jadi inilah ya yang harus kita pahami untuk diri kita. Saya akan lebih mengerti daripada saya diminta dipahami. Dan itu udah kuncinya kita selaku adiksi. Jangan meminta untuk dipahami. Jangan meminta. Biar orang lain melihat kita berubah, kita tidak menggunakan lagi, dan kita menjalankan recovery kita dengan baik. Inilah yang saya lakukan. Karena dan juga saya sampaikan kepada teman-teman yang pernah saya berikan masukan di program TC gitu, dengan anak-anak yang pernah saya bantu rehab. Ya seperti ini yang saya jelaskan. Karena apa? Mulai dari bawah saja, dari forgiveness, kita harus memaafkan diri kita, ya kan? Terus kita jadi dewasa, personal growth, ya kan? Dewasa. Setelah itu ya kita harus berpikir baik, berbuat baik. Orang akan mengikuti. Do you think like everything else will follow? Setelah itu kita naik, be careful what you ask. Kalau orang yang sudah dewasa berarti cara bicaranya hati-hati. Seperti itu tuntunannya, bicaranya hati-hati. Nah, orang yang bicaranya hati-hati itu dia akan mendapatkan sesuatu. Compensation is valid. Apa yang ditanam akan dia dapat. Nah, setelah itu naik lagi ke atas. Nah, to be aware is to be live. Jadi kalau orang yang sudah hati-hati dalam bicara, dia akan peduli pada hidupnya. Apabila dia peduli dengan hidupnya, dia akan mengerti daripada dipahami orang lain. Karena orang lain belum tentu memahami dirinya, bukan dirinya adiksinya. Begitu. Jadi ini seperti kanan dan kiri, atas bawah, ada sepasang, ada perbandingannya. Karena kalau tidak ada nilai ukur atau tolak ukur, itu akan menjadi keganjilan dalam menjalankan tahapan dari Unwritten Philosophy ini. Karena tidak semua yang saya ketahui itu sama dengan cara pandang orang mengetahui Unwritten Philosophy seperti apa. Yang saya dapat dulu lagi waktu saya di Titian Respati, ya seperti itu. Diberikan masukan dan pemahaman seperti itu. Saya kira mungkin sekelumit gambaran yang saya berikan, masukan yang saya berikan mengenai masalah kelanjutan Unwritten Philosophy, semoga ada manfaat dan perenungan pada diri kita masing-masing dalam menjalankan recovery. Jangan lupa subscribe channel ala Edik, channel drug free. Like and share video ini, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.